Ya, baik. Ibu, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Sudah kita bahas tadi, pembahasan terakhir kita tentang ini ya, bagaimana kita memahami makna yang cocok untuk kata zulmun, berdasarkan konteks yang kita miliki. Kita memiliki arti aniaya, gitu ya, kezoliman, gitu ya. Lalu kemudian ada juga makna syirik. Maka cara kita adalah seperti yang biasa kita lakukan dengan melihat konteks. Dengan melihat konteksnya. Karena ini bicara tentang syirik, sehingga kita memahami ini dalam arti dosa. Ini dalam arti dosa. Kalau dosa kemudian dianggap aniaya, nyiksa, memang iya. Dalam sudut pandang manusia ya, bisa jadi itu nikmat, bisa jadi membahagiakan, bisa jadi itu menyenangkan. Karena dalam sudut pandang manusia yang terbatas pengetahuan dan wawasannya, serta oleh manusia yang kadang-kadang berpikirnya juga ada aspek hawa nafsunya gitu. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang yang mengutamakan hidup yang sehat misalnya, itu menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu sangat selaras dengan prinsip-prinsip hidup yang sehat. Nah, saya dalam konteks ini teringat Dr. Karista, kalau ada yang Ibu Bapak sekalian, orang Nasrani, itu keluarga dari apa istilahnya kalau di pendeta ya, orang yang abdi, itu dia kemudian karena COVID ini salah satu peristiwa yang melatar belakangi dia convert, pindah ke Islam, karena dia melihat, wah ternyata wanita muslim yang pakai cadar itu ya, yang pakai kerudung menjaga diri itu selaras dengan prinsip menjaga diri dari kesehatan. Tidak ingin bersentuhan sembarangan orang, wudhu, menjaga kebersihan, cuci tangan, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Sejauh yang saya ingat itu ya, yang dua itu ya. Ibu-ibu yang lain mungkin, kalau ada. Pak Guru. Ya. Apakah inna dan la selalu berdampingan? Apakah inna dengan la selalu berdampingan? Coba lihat yang An-Nisa 48 coba. Baca. Ibu mah melihatnya ke tempat lain, jadi kita kadang-kadang ngomong mana ibunya. Coba. Nggak kelihatan soalnya. Nah, jadi kadang-kadang komunikasi kita nggak nyambung karena beda yang ditanya. Mayasya. Inna allaha la yakfiru ayyushrika bihi wa yakfiru ma duna zalik. Lima yasha. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Berdampingan tidak? Tidak. Tidak. Pintar. Ibu punya jawaban untuk pertanyaan yang Ibu miliki. Nah, jangan bilang, apa guru mah begitu, orang nanya malah ditanya. Enggak, sebenarnya Ibu Bapak sekalian, jawaban itu ada dalam diri Ibu Bapak sekalian. Bagaimana untuk memunculkannya? Karena itulah posisi kita membantu Ibu Bapak sekalian untuk menyadari apa yang fenomena yang ada, dan berdasarkan kesadaran itu kemudian bisa menjawab apa yang ingin kita jawab. Apa yang ingin kita tanyakan. Jadi yang pertama, dia tidak selalu berdampingan. Kemudian yang kedua, memang tidak selalu ya, tidak selalu. Penegasan yang kita miliki sebelumnya ada inna. Penegasan yang kita miliki, pahami sebelumnya adalah inna. Kemudian ada la menambah ya, menambah penegasan kembali. Jadi dia tidak memiliki arti atau makna sendiri. La ini tidak memiliki arti atau makna sendiri, dia menguatkan kembali bahasanya ya, menegaskan kembali. Inna syirka zulmun azim, itu juga penegasan, cuman satu inna saja. Begitu adalah itu jadi nambah lagi penegasannya. Penambahan penegasan itu mengindikasikan tingkat
emergensinya gitu, tingkat emergensi, menjelaskan kepada kita tingkat pentingnya persoalan tersebut. Penegasan semakin banyak, berarti objek pembicaraannya itu semakin penting, atau sebaliknya itu karena orang yang sebagai partner berbicara atau diajak berdialog itu tingkat keraguannya semakin tinggi. Nah, ketika tingkat keraguannya semakin tinggi, maka penegasannya itu juga di dalam ayat semakin banyak. Supaya karena memang ini dengan bahan salah, kemudian pesan-pesan itu didialogkan. Gitu. Pesan itu didialog. Kalau kita sih kalau ngomong langsung kan bisa, wah makin merah, mata makin memerah misalnya, atau nada suara makin meninggi karena semakin penting tegasnya dan sebagainya. Cuman karena ini berkaitan dengan bahasa tulis ya, sebagai bahasa tulis, sehingga penegasannya itu dihadirkan di dalam fitur-fitur yang tertulis. Oke. Ibu, Bapak sekalian, kalau ada, kalau tidak ada maka kita akan. Pak, ada Pak, sebentar. Ini sebenarnya poin ke-1, Pak, dan sudah dibahas, akan tetapi rasanya saya masih agak mengganjal. Ini makna yang mustahil atau tidak layak bagi Allah itu yang yamutu, Pak. Yamutu, kemarin saya berpikir itu artinya dia mati. Kalau dia mati kan dia tidak layak. Akan tetapi dibahasnya itu menjadi dia mematikan. Berarti kan jadi layak. Kan itu maknanya jadi berbeda. Yamutu itu loh, Pak. Menurut saya dia mati, bukan dia mematikan. Kalau dia mematikan itu yumitu, Pak. Jadi pertanyaan yang saya perlu respon lebih tegasnya yang mana? Yamutu, Pak. Yamutu. Apa keraguannya di situ? Kalau menurut saya dia mati. Berarti kan dia Tidak layak. bagaimana, Pak? Menurut buku gimana? Kalau menurut buku ada Mati. Pak di ini Mati. di menghidupkan, mematikan dan mati. Nah, di mudorinya itu yamutu, Pak. Menurut buku yamutu maknanya Mati. Allah mustahil atau tidak mustahil mati? Mustahil. Iya. Terus persoalannya apa? Kemarin diartikan yamutu itu dia mematikan, padahal menurut saya dia itu mati. Artinya, Pak. Kemarin Pak. Waktu Bukan diskusi. gitu, Pak. Bukan kemarin tuh diskusi bersama. Diskusi bersama, Pak Guru. Nah, gitu. Waktu Ya. diskusi ada yang mengartikan yamutu itu artinya apa? Dia mematikan. Cirinya bahwa dia menggunakan awalan me dan kan, yamutu itu apa? Domah sama kasroh, Pak. Kasroh Awal sama akhir. Sebelum akhir. Bahasa Sebelum tulis akhir. ya. Apa ciri gitu ya? Apa ciri bahwa yamutu bisa dipahami maknanya menggunakan awalan me dan akhiran kan, gitu. Saya sering mengatakan bahwa bukan soal salah benar yang menjadi target utama kita, tetapi yang lebih penting adalah ilmu yang kita pelajari, kita pakai tidak untuk sampai pada kebenaran itu, atau ilmu yang sudah kita pelajari kita pakai tidak untuk menyadarkan diri kita bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Apa jawabannya kalau itu yang kita gunakan untuk mengkonfirmasi? Kalau ada kalau mudori. diartikan me dan kan, jika ada domah pada huruf pertama dan kasroh pada huruf kedua sebelum akhir. Ya itu ilmunya. Di sini maksud saya yamutu ini apa? Landasannya untuk memahami maknanya berawalan me dan akhiran kan. Saya tidak tahu, Pak, karena saya mengartikannya dia mati. Bagus ditanya, karena kemungkinannya adalah kurang teliti. Gitu. Kemungkinannya kurang teliti. Nah, kalau itu ilmunya misalnya, kan kita biasa begitu. Apa sih itu pencirinya?
Ada nggak di yamutu? Oh, nggak ada. Kalau begitu, Yumit. berarti yamutu tidak berawalan tidak Ya, berakhiran kan. kan. Ya, Bagaimana dengan yumitu? Apakah ada pencirinya? Ada. ada. U di awal dan ada Dan i kasroh sebelum akhir. Oh, berarti akhir. ini gitu. Jadi yang mustahil yang mana? Yumitu apa yamutu? Ya mutu. Ya mutu. Iya, karena itu nih kemarin teman-teman kita di LBIQ banyak yang keliru ketika ditanya persoalan yang ini karena kurang teliti. Itu kalau udah tahu ya, udah tahu. Oh, pencirinya bunyi awalnya U sebelum akhirnya I. Tapi kalau dia nggak tahu itu ya bukan karena kurang teliti itu memang. Itu mah kurang informasi. Itu aja komentarnya untuk menegaskan gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Silakan. Gimana? Tapi yang lain dulu mungkin, Pak. Jangan saya terus. Ya, nggak apa-apa ya. Saya mau Apa tadi saya terus juga, Bu Susi. Jadi malu. Lanjut. Boleh, Pak? Silakan. Yang poin ketiga, Pak, dari latihan ketiga baca dan pahami ayat-ayat berikut. Yang baris kedua, innallaha la yaghfiru ayyusroka bihi wa yaghfir maduna zalika lima yasha'u itu, Pak. Ya, baik. Nah, saya tidak bisa memaknai untuk ayyusroka bihi. Nah, satu pertanyaan itu. Yang kedua, penempatan bi ini ada kaitannya dengan ini nggak, Pak? Dengan yusrika, yuk lah khususnya dengan yusrika ini. Yusroka ini. Iya, baik. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Ya. Menjadi pertanyaan penting bagi kita yang menyadari ini. Ini pokok kalimatnya apa ini ya? Pokok kalimatnya apa? Apa? Pokok Syarika, kalimatnya. Pak. Pokok kalimatnya apa? Syarika mungkin, Pak, ya? Itu makna dasarnya apa? Syirik ya? Mempersekutukan. Syirik itu perbuatan ya? Syirik itu perbuatan atau bukan? Perbuatan, Pak. Kalau perbuatan itu kira-kira dia menjadi pokok atau dia berbicara tentang sesuatu atau seseorang melakukan perbuatan itu? Seseorang melakukan, Pak. Ya, jadi biasanya perbuatan itu ya, biasanya perbuatan itu tidak menjadi pokok, gitu ya. Tapi perbuatan itu biasanya adalah siapa atau apa yang melakukan. Nah, kira-kira begitu ya. Coba kita lihat di sini bahwa kalau begitu yang mungkin jadi pokok di sini apa? Yang menjadi pokok, apakah bisa diambil dari fi'il mudhari'nya, Pak, itu? Dari tetap pakai ilmu itu ya, tetap pakai ilmu bahwa yang menjadi pokok adalah yang melakukan perbuatan gitu. Oh iya. Huwa berarti, Pak. Di sini. Huwa, dia. Dia di sini ke mana? Orang. Yang bisa kita pahami dengan domir huwa di sini dalam kalimat ini apa kira-kira? Dia manusia. Allah. Allah. Bukan, dia manusia, Pak. Dia manusia apa dia Allah? Jangan terlalu jauh ininya. Kalau jauh nanti kita khawatir nggak cukup ongkos pulang. Di sini aja. Apa? Ada lagi yang sudah punya ide? Allah dianya. Oke, baik ya. Gitu ya. Kemungkinannya bahwa huwanya itu adalah ke Allah. Nah, coba kita kaitkan di sini ya. Apa? Yang
Dia Allah mengampuni. Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok. Nah, tuh, bagus. Mengampuni. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat begini. Nah, gitu ya. Apa? Yusroka. Nah, kira-kira apa pemahaman yang bisa muncul dengan menggabungkan antara pokok dengan penjelasnya? Tidak mengampuni. Jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh ini pasangan yang kedua, pasangan kedua. Biar tidak terlalu banyak titik yang, nah saya hapus nih, coba gimana jadinya? Allah apa? Allah menyekutukan dirinya. Oke, cocok nggak kalau kita memahami Allah menyekutukan? Enggak. Tidak cocok. Tidak cocok ya? Ya. Karena dia kan bukan manusia kan, gitu, bukan manusia, gitu ya. Nah, jadi kalau Allah tidak cocok dipahami menyekutukan, kira-kira kita ubah biar cocok gitu. Menyekutukan diubah biar cocok. Jadinya apa? Disekutukan. Itu dia. Ya, disekutukan. Oke, dapat? Ya. Nah, lalu kalau digabung sekarang. Allah tidak mengampuni. Iya. Disekutukan dengannya. Yang menyekutukannya. Allah tidak mengampuni. Dia Yang disekutukan. Mungkin gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Cuman kan nggak enak itu. Iya. Kan intinya di situ ya. Intinya di situ. Allah tidak mengampuni, dia disekutukan. Kan bahasa Indonesia lebih mungkin kan kita memahami itu. Ya. Allah tidak mengampuni jika dia jika dia disekutukan. Bisa itu jadi pemahamannya. Cuman kalau ditanya dari mana jikanya ya, dari supaya kita nyambung aja gitu. Jadi bukan dari annya gitu ya, bukan dari annya. Saya nggak mau pakai jika Pak Guru, pakai apa? Manakala. Boleh aja. Allah tidak mengampuni manakala dia disekutukan. Saya nggak pakai manakala Pak Guru, ketika. Boleh. Allah tidak mengampuni ketika dia disekutukan. Nah, kalau begitu sekarang ini juga akan menjadi ilmu baru nih. Ya, menjadi ilmu baru. Apa maksudnya ilmu baru? Coba perhatikan ini. Yusroka. Nah, coba baca. Yusrika. Apa maknanya? Yusrika. Apa maknanya? Yusrika. Menyekutukan. Dari mana kita duga ada mekannya? Dari itu doma dan kasroh yang kedua belum lahir. Lalu tadi apa maknanya yusroka? disekutukan. Nah, kalau begitu, jika tadi menyekutukan kita pahami dari i, sekarang kira-kira di kan dipahami dari mana kira-kira? Jadi ini pasif ya Pak? Jadinya begitu. Ini apa ini? Iya. Ini apa ini? Mudori. Mudori, Pak. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mengapa kita mengajak ibu-ibu Bapak sekalian untuk menambah pemahaman soal bentuk? Karena dia membantu kita untuk memahami lebih lanjut. Ketika memahami fiil, ada fiil mudhari, awalnya berbunyi u, sebelum akhirnya berbunyi a, itu mengindikasikan pasif. Ya.
itu mengindikasikan pasti. Nah, tapi ini sehingga nanti gampang nih. Kalau kita nanti sudah tua, insya Allah, di pelajaran yang ke-13, nah, ilmunya apa? Bu Ida di pelajaran 13, Bu Asmani? Majhul. Nah, itu dia. Itu ilmu. Tapi untuk sementara waktu kita, karena kita baru sampai di sini, maka ilmunya ini dulu. Bahwa mudhari ketika bunyi awalnya U, sebelum akhirnya A, itu menunjukkan makna pasif. Mudhari ketika bunyi awalnya U, sebelum akhirnya itu mengindikasikan makna mengatakan. Jadi ini kan menjadi penting. Seumpama kita punya kata apa ya sebelumnya yang sudah kita miliki, kita coba dari kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah, nah ini Bu, terutama Bu Susi. Ya Pak. Tulisan yang saya buat. Ya, kelihatan. Oke, Pak. Yang atas baca coba. Yarhamu. Yang bawah? Yurhamu. Ya, bagus. Coba pakai ilmunya ya. Yang atas apa maknanya? Dirahmati. Semoga dia Ya, dirahmati. Menarik. Dia Coba ya. dirahmati. Apa maknanya Bu Fauzia? Dia dirahmati. Oke, bagus. Tadi saya bilang di atas apa di bawah? Atas. Atas ya? Di atas, Di atas maknanya dirahmati. Kalau yang bawah? Merahmati. Oh, yang dirahmati. Sama dirahmati. Bawah yang dirahmati. Di bawah yang dirahmati. Yang ini yang yurhamu yang dirahmati. Yurhamu dirahmati. Ini Yang mana yang dirahmati? Yang bawah. Yang dirahmati yang bawah, Pak. Yang bawah yurhamu. Yang bawah yang di. Yang bawah yurhamu itu Yang maknanya di, iya, Pak. ya? Dirahmati. Itu ada aha. Ya. Jadi di bawah itu apa maknanya? Dirahmati. Dirahmati. Berarti kalau yang di bawah itu dirahmati, yang di atas Merahmati. Memberi rahmat. iya. Jadi kalau begini, tapi kata saya mah untung saja ya ibu kita bukan pakai bahasa Arab. Oh, tuh. Seumpama pakai bahasa Arab nih bisa kita dipelajari. Apa bedanya Yurlis sama Yurlas? Apa bedanya Yurlis dengan Yurlas? Itu kemungkinan diapain gitu. Tapi kan yang punya nama gimana? Apa maknanya? Yurlis. Enggak. Baik, itu di. Silakan Ibu Bapak sekalian kalau ada yang lain. Baik, kalau tidak ada, maka mari kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk berbagi. Untuk berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Yang pertama, siapa yang akan mengawali? Boleh saya Pak Guru? Silakan dengan senang hati. La tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah,
sesungguhnya menyekutukan itu dosa yang besar. Iya. Yang berikutnya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni yang menyekutukannya dan tidak mengampuni orang-orang yang Dia kehendaki. Siapa-siapa yang dikehendaki, Pak. Bagus. Ya kan jadi catatan untuk kita itu untuk Bu Rosida ada dipakai di. Nah, di itu pasif apa aktif di bahasa Indonesia? Pasif, Pak. Dapat penjelasan dari Bu Rosida, tapi nanti ya. Oh, Bu Rosida kok ada di-nya ya? Dari mana ya? Pakai ilmu apa ya, Bu Rosida? Gitu. Berbeda dengan ilmu kita. Oh, wajar, kita kan masih orang awam. Kalau Bu Rosida udah tingkat tinggi. Tapi nanti kita terima, nanti kita dengarkan penjelasan kejutan dari Bu Rosida, dari mana dipahami dikehendakinya, pakai ilmu apa, gitu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Ada? Hidupkan kalian, kemudian dia mematikan, kemudian dia menghidupkan kalian. Al-Hajj 66 ada? Izin Pak, saya coba boleh? Silakan. Wahwaladzi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Dia yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan dan menghidupkan kembali. Sesungguhnya manusia sangat ingkar. Iya, oke, bagus. Berikutnya Al-Hadid 2 siapa? Saya coba ya, Pak. Silakan Bu Fazia. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya kerajaan di langit dan di bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Yang nanti bisa menarik untuk kita diskusikan, diantaranya adalah tadi dipahami di langit dan di bumi dari mana ya? Gitu ya. Tapi nanti ya kita dengarkan penjelasan dari Bu Fauzia. Oke, kita lanjutkan berikutnya Al-Furqan 58. Nyoba Pak Guru. Silakan, Bu Asmani silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Iya, oke, bagus. Wah, ini bagus nih. Dengan penuh keyakinan, Bu Asmani mengatakan, apa tadi? Bertawakallah, begitu ya, Bu? Ya. Nah, kan nanti menarik. Dari mana kok ada lahnya? Padahal kita belum lelah ini. Wah, Bu Asmani udah putih lah. Tapi nanti kita akan pada sesi berikutnya. Ya. Silakan. Siapa berikutnya? Tidak ada? Boleh deh saya Pak Guru. Silakan. Bu Ida silakan. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Ini juga selalu ada hal yang menarik.
Bu Ida senang dengan sesuatu kayaknya secantik ini nih. Seperti judul lagu. Yang menciptakan sesuatunya ada, berkuasanya sesuatunya juga ada. Itu menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Ida. Berikutnya Al-Maidah 40. Siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Lahul mulku samawati wal ardi yu'azzibu may yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Dia mengazab orang yang dia kehendaki dan dia mengampuni orang yang dia kehendaki. Iya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Nanti ini akan menarik diskusi kita dalam pemahaman Bu Fatimah, pokok kalimatnya apa ya, gitu ya. Sehingga nanti kita begitu kita ungkapan dalam bahasa Indonesia dengan adanya kesadaran pokok kalimat, itu berarti kita sudah mendekati mendekati level keempat. Nah, level keempat. Ada yang ingat level keempat, Ibu Bapak sekalian? Posisi kata dalam kalimat. Posisi kata di dalam kalimat. Mengapa dia menjadi sesuatu yang penting kita sadarkan sejak dini? Yaitu karena, kenapa ya? Itu karena urutan sebuah kata di dalam bahasa Arab itu tidak selalu sama dengan urutan kata tersebut di dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia masih sederhana dia. Bahasa Indonesia itu masih sederhana karena apa? Karena pokok kalimat itu ya di depan, kemudian diikuti oleh penjelas, kemudian diikuti oleh keterangan dan sebagainya. Tetapi kalau bahasa Arab dia lebih melangkah lebih lanjut lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjut. Tadi untuk Bu Susi ada titipan Bu tadi enggak ya? Kenapa Pak? Ada titipan yang menarik untuk kita diskusikan enggak? Enggak ya? Yang untuk maksudnya yang saya sampaikan atau bagaimana Pak? Oh enggak ada kalau gitu. Nah kita pindah ke ini Bu Rasidah. Apa yang menarik tadi? Dikehendaki, gitu. Apa Bu ilmunya? Sehingga di dalam bagi Pak tadi. Mana Bu? Tadi mau nyebut bagi jadi di Pak. 5 yasa itu bagi yang dikehendaki gitu Pak. Iya. Di-nya dari mana ide dikehendakinya Bu? Bukan bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki. Ya, dikehendaki, begitu bukan? Iya. Oke, dia kehendaki Pak. Hah? Bagi dia yang dikehendaki. Jasa itu dikehendaki. Gimana Bu? Saya agak lambat nih memahami apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Ibu. Jadi apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya kan tadi saya baca dikehendaki. Baca di mana Bu? Enggak, yang tadi saya mengartikan. Oh, kirain Ibu lagi baca. Saya baca buku Mujarobat itu saja. Saya artikan tadi Pak. Maksudnya gitu. Iya. Dari Terus yasa. sekarang ada yang diubah? Maksudnya 5 yasa itu bagi dia kehendaki. Bagi dia kehendaki? Iya. Oke, bagus. Bagi dia kehendaki. Yang bermakna dia kehendaki yang mana? Yasa, Pak. Oke, bagus. Kalau limannya apa maknanya liman? Itu dia maksud saya limannya itu, linya itu bagi, Pak. Nah, li-nya bagi. Kalau mannya? Orang. Bagi orang. Siapa? Orang. Mannya apa, Bu? Siapa, Pak? Oh, siapa. Kalau saya siapa ini? Itu kayak bertanya gitu ya, Bu ya? Tapi bukan maksudnya bertanya ya? Bukan maksudnya bagi siapa yang Allah kehendaki gitu, Pak. Ya, bukan maksud mau bertanya ya, Bu? Kurang tahu juga itu, Pak.
Ibu, enggak, ini kita jadikan Ibu menjadi aktor, orang yang penting yang ingin kita dengarkan. Waktu Ibu mengatakan siapa, Ibu pasti bertanya, gitu, atau tidak? Tidak, Pak, siapanya itu orang. Baik. Pak. Ibu punya ide, gitu. Tadi saya mau mengatakan begitu. Ada enggak ide lain selain siapa? Karena kita nggak berniat mau bertanya, gitu maksudnya. Oh, jadi bagi orang yang dikehendaki ya, Pak. Pakai di lagi. Yang dikehendaki. Yang Pakai dia, di lagi enggak? dia. Enggak, Ini belum kompak ini. Di hati nggak mau pilih. Yang dia. Tapi di lisan kok di terus yang muncul. yang wah, nggak tahu nih, Pak. Oh, baik, karena belum terbiasa. Ada ibu bapak yang sudah bisa menerapkan ilmu yang kita miliki? 5 yasha, jadinya apa? Bagi orang Bagi orang Ada orang yang dia dia kehendaki. dia kehendaki. Bagi orang yang dia Kehendaki. kepada juga bisa Pak ya. kehendaki. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, lanjutkan berikutnya. Nah, ini Bu Fauzia. Apa Ya, tadi, Pak. Bu? Iya, Pak. Apa tadi? Ya, apa tadi yang menarik untuk kita diskusikan? Bapak bilang tadi fisamawati dan wal ard. Bukan pisamawati, bukan bila, tapi saya mengatakan dari mana dipahami ada di langit dan Di di langit. bumi. Gitu. Iya, iya. Maknanya Pak, di langit dan di bumi. Dari As-samawati, mana dipahami di-nya? I-nya tambahan saya sendiri aja biar enak. Oke, bagus. Mulkus samawat, Ibu pahami dalam arti apa? Mulkus kerajaan. Kerajaan Mulkus samawat, Mulkus samawat kerajaan. kerajaan di langit dan di bumi ya, tadi. bagus. Coba Ibu bayangkan ya, perhatikan dua ungkapan ini. Kerajaan di langit, kerajaan langit. Kerajaan. Mana yang lebih besar? Kerajaan langit. Kerajaan Kerajaan langit. langit. Iya, Kerajaan langit. karena itu di dalam ungkapan ini tidak pakai ada kata yang bermakna di. Karena ingin menjelaskan betapa besar kekuasaan Allah. Kalau kita mengatakan kerajaan di langit, sama kayak kita mengatakan, saya punya Ya, tanah bis,